Selamat siang Ayah Ibu Nusantara, apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan dalam diskusi daring mengenai stimulasi tumbuh kembang anak. Hari ini saya ditemani oleh tamu saya yang bergabung juga secara daring, yaitu Pak Pras. Halo Pak Pras. Halo dok, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ya dok. Betul Pak, hari ini kita masih akan membahas tentang stimulasi aspek gerak halus anak usia 0-3 bulan, yaitu menggerakkan kepala saat terlentang. Sebelumnya, bagaimana perkembangan kemampuan anak Bapak? Setelah distimulasi seperti yang waktu itu dokter ajarkan, anak saya sudah bisa dok menggerakkan kepalanya dari tengah ke samping gitu. Wah bagus itu artinya Pak. Memangnya apa lagi dok yang belum selesai terbahas untuk aspek ini? Sebenarnya pembahasan ini hanya melanjutkan yang sebelumnya. Kalau stimulasi sebelumnya targetnya adalah menggerakkan kepala dari tengah ke kanan atau ke kiri, atau dari kiri atau kanan ke tengah, selanjutnya targetnya adalah anak dapat menggerakkan kepalanya mengikuti gerakan Anda dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain. Oh, seperti ini ya dok. Iya Pak, tapi tentunya dalam posisi terlentang ya Pak anaknya. Berarti harus distimulasi lagi ya dok. Mengembangkan kekuatan otot leher, perut, dan punggung merupakan hal yang penting di bulan-bulan awal perkembangan seorang bayi. Banyak cara dan alat yang dapat digunakan untuk menguatkan otot-otot tersebut. Namun di tahap ini kita mengembangkan kemampuan anak menggerakkan kepalanya dari kanan ke kiri atau sebaliknya, di mana ini berarti melintasi garis tengah tubuhnya. Oh iya, kalau tadinya hanya sampai garis tengah tubuhnya ya dok, berarti stimulasinya seperti apa dok? Penempatan posisi bayi, cara menggendong, cara perlakuan pengasuh kepada bayi, dan interaksi antara pengasuh bayi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak leher bayi. Dari pengalaman postur dan gerak, bayi dapat belajar dengan cepat untuk mengontrol gerak leher mereka. Perubahan kemampuan kontrol kepala yang drastis terjadi selama bulan pertama kehidupannya. Kontrol kepala merupakan hal yang sangat penting untuk berbagai keterampilan dasar, termasuk yang melibatkan penglihatan, keterampilan oromotor atau gerak mulut, dan lengan serta punggung. Untuk contoh stimulasinya saya tampilkan melalui video ya Pak. Nah, sebelum usia 2 bulan, anak umumnya masih belum dapat mengubah posisi kepalanya sendiri. Maka sebelum usia itu, orang tua atau pengasuh perlu secara rajin untuk mengubah arah posisi kepala anak secara perlahan dan lembut seperti dalam video ini. Perhatikan pula cara memegang kepala, dagu anak, leher, dan badan anak. Iya ya dok, harus hati-hati sekali tuh, karena bayi baru lahir masih lemah ya. Iya Pak, betul. Aktivitas tengkurap seperti ini hanya dapat kita lakukan saat anak terbangun dan dengan pengawasan yang terus-menerus. Posisi ini masih berbahaya bagi anak yang belum dapat menggerakkan kepalanya secara mandiri, karena ada kemungkinan pernafasannya tertutup oleh kain, selimut, bantal, atau bahkan oleh busa kasurnya. Nah, mengubah posisi kepala bayi seperti ini sangat baik untuk menstimulasinya. Dengan begini, otot-otot bayi tidak terlalu lama dalam satu posisi saja. Bayi juga jadi melihat sudut pandang yang lain. Nah, berdasarkan penelitian, bayi yang diposisikan tengkurap dan tegak akan dapat lebih banyak bergerak. Dengan memposisikan bayi untuk tengkurap dan tegak, dapat meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot leher serta kekuatan otot bahu dan punggung atasnya. Namun perlu diingat, posisi tegak yang dimaksud di usia ini tegak dengan ditopang ya ayah ibu, yaitu dengan disandarkan ke bahu atau dada kita. Lalu dibantu ditahan juga di belakang leher, punggung, dan pantatnya. Jangan memaksa bayi untuk duduk. Selain itu, posisi demikian juga memberikan bayi sudut pandang baru terhadap sekitarnya dan memberikan stimulasi vestibular atau sistem keseimbangan, di mana semua hal tersebut terkait dengan meningkatnya kesadaran akan sekitar dan perkembangan gerak. Wah, kegiatannya sederhana, tanpa modal tapi sangat bermanfaat ya dok. Betul Pak.
stimulasi gak harus susah-susah dan mahal-mahal kok. Nah, tapi saya juga punya nih kegiatan yang agak harus bermodal sedikit. Bisa kita gambar atau cetak sendiri sih. Nih, kita lihat ya aktivitasnya. Di video tadi, orang tua tampak membuat anak tertarik untuk menggerakkan leher dan kepalanya dengan kartu gambar yang kontras. Saat anak tertarik, anak tampak berusaha menggerakkan kepalanya mengikuti arah gambar. Nah, di video tadi juga tampak orang tua berhenti sejenak saat sampai suatu sisi, mengajak berinteraksi anaknya, baru kemudian menggerakkan lagi ke arah sebaliknya. Untuk istirahat gitu ya dok? Iya Pak, salah satunya untuk istirahat sejenak. Di sisi lain, kalau kita perhatikan, kartu gambar menggunakan warna yang kontras seperti hitam dan putih. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan penglihatan bayi usia ini. Di usia awal ini, bayi akan lebih tertarik dan merespon terhadap stimulus visual yang memiliki warna yang kontras seperti hitam putih. Hal ini berkaitan dengan kemampuan penglihatannya yang masih dalam proses pematangan. Bapak dan ibu juga perlu memperhatikan jarak pemberian mainan atau stimulus. Jangan terlalu jauh, namun juga jangan terlalu dekat. Tapi memancing anaknya bisa menggunakan suara juga kan ya dok? Seperti pembahasan sebelumnya. Tentu bisa Pak. Saat kita menstimulasi, kita juga bisa menstimulasinya sambil berbicara pada bayi kita. Pastikan gerakannya tenang, tempo nada lambat dan jelas, sehingga anak juga dapat menggerakkan kepala berdasarkan suara yang didengar. Amati pula apakah bayi dapat merespon terhadap stimulus visual atau penglihatan saja tanpa suara, atau bayi hanya merespon kalau disertai suara. Bila semakin besar tapi bayi tampak memperhatikan namun tidak mampu mengikuti arah gerakan benda, perlu diwaspadai adanya gangguan kontrol gerak. Namun bila bayi tampak tidak dapat mengikuti benda yang tidak bersuara dan hanya dapat mengikuti bila benda bersuara, maka perlu dicurigai adanya gangguan penglihatan. Bila anak tidak merespon terhadap stimulus suara, maka perlu dicurigai adanya gangguan pendengaran. Apabila ayah ibu mencurigai adanya gangguan-gangguan di atas, ada baiknya orang tua segera membawa bayi konsul ke dokter atau tenaga medis yang terdekat. Baik dok, terima kasih atas diskusi bermanfaatnya. Sama-sama Pak. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita ayah ibu. Sampai bertemu lagi di diskusi daring selanjutnya.